Bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh mengingat pencurahan Roh Kudus yang sudah dinyatakan atas orang-orang percaya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus, maka janji Tuhan untuk menyertai kami itu tetap berlaku sampai pada hari ini dan sampai pada hari di mana Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami berdoa saat ini ya Bapa, kiranya ketika kami bersama-sama akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, sekalian kami boleh dikuatkan, kami bahkan boleh dituntun untuk dapat memahami firman Tuhan, supaya hidup kami pun terjadi suatu pembaharuan, terjadi suatu perubahan, untuk kami dapat hidup lebih berkenan kepada Tuhan lagi. Kami mohon Tuhan bagi hamba-Mu sendiri akan menyampaikannya, supaya kuasa dari Tuhan sendiri yang akan memampukan bagi hamba-Mu. Engkau juga yang akan berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk boleh dengan rendah hati di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat ini hanya ke dalam tuntunan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Yang pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian membuka dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, lalu ayat 14 dan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ayat yang ke-14. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Lalu ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan Hari Raya Pentakosta. Satu hari raya yang seringkali diabaikan oleh orang Kristen, hari raya yang tidak dianggap penting oleh orang Kristen. Berbeda jauh ketika ada Natal, Paskah, kita boleh mempersiapkan sesuatu, tetapi pada umumnya hari raya Pentakosta seringkali dilupakan. Ya, tetapi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini dengan satu tema, yaitu api Roh Suci ataupun api Roh Kudus bakar hatiku. Bapak Ibu, mungkin kita pernah membakar suatu makanan, ya. Kalau di sini di gereja ini paling sering anak muda ataupun kita juga bakar-bakaran. Bakar-bakaran apa? Ikan, ya. Tapi sekarang ikannya nggak bisa dibakar lagi karena udah dijual. Ya, nah Bapak Ibu, waktu kita mau membakar ikan, ya, atau membakar apapun begitu ya yang bisa kita lakukan di rumah, biasa kita siapin arangnya, ya, arangnya. Lalu kalau zaman dulu itu dipakein minyak tanah. Kalau sekarang suka dipakai apa Bapak Ibu? Entah bensin, entah apa kali ya, saya nggak pernah ngikutin lagi sekarang ya. Nah lalu biasanya kita sundut api, lalu apinya menjadi besar, ya, terbakarlah arangnya. Ini Bapak Ibu pada nggak tahu bakar ikannya, atau bakar-bakaran nggak pernah lihat ya, atau nggak pernah melakukan gitu ya. Yang melakukan pasti tahu ya, apinya menjadi besar, membakar semua arang yang ada, begitu ya. Nah lalu setelah lama dibiarkan, lama-lama apinya
mati ya, padam. Nah, kalau terus dibiarkan, arang yang pada waktu itu sudah terbakar lama-lama akan padam ya, habis ya. Makanya waktu arangnya itu sudah terbakar harus mulai dikipas. Pernah lihat tukang sate kan ya Bapak Ibu ya? Ya, harus dikipas begitu ya. Tapi kalau lama-lama nggak dikipas-kipas, lama-lama mati lagi ya. Susah untuk membuat apinya itu menjadi bara yang menyala lagi ya. Nah saudara, kalau mau dibandingkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, waktu kita merasakan pertobatan, waktu kita merasakan sentuhan-sentuhan di hati ya, dari apa pengalaman kita bersama dengan Tuhan, sepertinya itu berkobar-kobar ya. Ketika retreat itu sepertinya menyentuh kita, menggugah kita, wah semangat saudara ya, semangat. Tetapi selang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya bagaimana? Redup lagi ya. Kalau nggak dicas, redup lagi ya. Makanya harus retreatnya sering-sering kali ya, 3 bulan sekali retreat supaya dicas begitu ya. Nah saudara, ini yang mau kita perhatikan, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita pada saat ini berkenaan dengan Hari Raya Pentakosta yang kita peringati. Saudara, ketika kita melihat di sini satu bahasan tentang api Roh Kudus ya, ataupun api Roh Suci ya, yang terjadi pada waktu Hari Pentakosta. Ketika di sini di dalam pasal yang kedua ini berbicara tentang Hari Raya Pentakosta, tidak mempunyai pengertian yang sama dengan Hari Pentakosta yang sekarang kita peringati. Karena waktu dikatakan hari itu Hari Pentakosta, Roh Kudus belum dicurahkan ketika ini ditulis hari di dalam ayat yang ke-1 ya. Tetapi Pentakosta yang mereka rayakan sebagai orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah memperingati ya, bagaimana mereka mengucap syukur untuk panen yang boleh mereka alami ya. Bersyukur untuk hal tersebut ya, sebagai dikatakan juga sebagai hari raya buah sulung ya. Saudara, hari raya ini biasanya terjadi setelah 50 hari dari Paskah ya. Nah saudara, ketika hari raya ini diperingati, bahkan dikatakan ya, ada satu penafsir juga mengatakan bukan sekedar memperingati hari raya panen atau buah sulung saja, namun juga diperingati sebagai hari pemberian hukum Taurat atau 10 hukum yang kita kenal ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka merayakannya, ini menjadi salah satu hari raya di mana mereka harus, setiap laki-laki Yahudi itu datang pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Ya, saudara, kita tahu ya, ada 3 hari raya yang wajib orang laki-laki pada waktu itu wajib datang ke Yerusalem beribadah di Bait Allah. Saudara tahu satu apa? Halo? Satu apa? Saya sudah pernah sebutkan. Kalau nggak salah di doa 10 hari juga pernah saya sebutkan. Saudara ingat satu apa? Hari Raya Paskah itu sudah harus, saudara ya. Makanya waktu Yesus disalibkan itu kan ramai, ya, ramai. Kenapa? Karena orang-orang dari berbagai tempat itu datang ke Yerusalem, khususnya laki-laki, untuk beribadah di Bait Allah. Itu wajib. Ya, sekali lagi ada 3 hari raya yang wajib, 1 Paskah. Yang kedua, mungkin kita tidak mengenal lagi untuk hal ini, ya. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan yang ketiga adalah hari raya hari raya Pentakosta ini, ya. Nah, saudara, kenapa saya mau mengingatkan untuk hal ini? Karena ini nanti ada kaitan dengan ayat-ayat di bawahnya, ya. Kita ingin pertama menyimpan terlebih dahulu di dalam memori kita bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu sedang datang ke Yerusalem karena mereka wajib untuk memperingati hari raya ini, ya. Jadi kita simpan dulu untuk hal ini, kita supaya bisa mengerti bagaimana kondisi di Yerusalem pada waktu itu, ya. Ramai sekali. Ya, ramai sekali. Jadi bukan sekedar orang yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu ada, melainkan pendatang-pendatang itu banyak berdatangan, ya.
Nah, kalau hari ini makna kita merayakan hari raya Pentakosta enggak lagi sama seperti orang Yahudi pada waktu itu, tetapi makna kita adalah memperingati sebagai hari di mana Roh Kudus turun, ya, diberikan kepada orang yang percaya. Apakah hari ini Roh Kudus sudah kita terima? Sudah diterima belum saudara hari ini? Sudah ya? Jangan lagi, sekali lagi, jangan lagi berkata Roh Kudus datanglah, Roh Kudus hadirlah, ya. Jangan lagi berkata seperti itu, apalagi di dalam doa kita, ya seringkali kita mengatakan datanglah ya Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, ya. Terus Roh Kudus bilang sama kita, hoi, aku ada di sini, ya. Roh Kudus itu sudah datang, ya. Jangan diundang lagi untuk datang karena sudah datang. Ya, Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita sebagai orang yang percaya. Ya. Nah, saudara, kita melihat ya bagaimana peristiwa itu digambarkan, dikatakan di sana bahwa orang percaya itu, ya, siapa orang-orang percaya itu yang dikatakan di sana? Mereka berkumpul di satu tempat. Nggak bisa dilepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya, saudara, ya. Di mana di dalam pasal 1 ayat yang keempat, Yesus itu melarang murid-muridnya khususnya untuk meninggalkan Yerusalem, ya. Mereka harus tetap berada di Yerusalem sampai janji Bapa, yaitu Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada mereka. Kalau kita melihat dari pasal 1 ayat yang ke-15, ya, di sana orang-orang yang berkumpul itu bukan cuma ke-11 ataupun plus Matias yang sudah terpilih menjadi 12 murid Yesus, ya. Bukan cuma mereka. Tetapi yang berkumpul di situ dikatakan ayat 15 ada kira-kira 120 orang banyaknya. Ya. Di mana mereka berkumpul? Saudara mengacu ke pasal 1 ayat 13, mereka itu sedang menumpang di satu rumah dan mereka berkumpul di ruang atas. Ya. Ini yang kita mau lihat gambaran kondisi mereka ketika terjadi Pentakosta pada waktu itu. Ya. Jadi harus kita ingat saat itu kurang lebih 120 orang sedang berkumpul. Salah kalau kita katakan bahwa hari itu yang menerima Roh Kudus hanyalah ke-12 orang murid. Karena seringkali dikatakan demikian, ya. Bahkan di cerita sekolah minggu mungkin pernah disampaikan demikian. Sehingga kita sebagai anak-anak sekolah minggu mempunyai pemahaman hanya 12 orang murid yang menerima pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Tetapi jelas firman Tuhan mengatakan ada kurang lebih 120 orang. Saudara, waktu Yesus berkata kepada mereka, kalian harus tetap di Yerusalem, kalian tidak boleh keluar dari Yerusalem sampai janji Bapa itu diberikan. Yesus tidak mengatakan berapa lama mereka menantikan janji Bapa tersebut. Hari ini kita tahu 10 hari. Tetapi murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada waktu itu tidak tahu berapa lama. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka menantikan janji Bapa? Saudara, jelas sekali dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam doa, bersehati di dalam doa. Inilah dasarnya kenapa gereja kita tetap mempertahankan adanya doa 10 hari. Ya, doa 10 hari bukan untuk kita memenuhi target 10 hari full. Saya mau full, nanti saya mau mendapatkan satu penghargaan dan sebagainya. Tetapi mengacu kepada apa yang dilakukan oleh orang percaya pada waktu itu, mereka bertekun berdoa, mereka bersama-sama mendalami firman Tuhan untuk menantikan janji Bapa, yaitu janji turunnya Roh Kudus, ya. Nah, saudara, selama 10 hari mereka bertekun, sampai pada hari yang ke-9 tidak terjadi sesuatu pun. Ya, sampai pada hari yang ke-9 ya biasa, sama seperti ketika dari hari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai hari yang ke-9. Ya. Bahkan sampai hari yang 10 saya coba merenungkan kira-kira apa yang sedang mereka kerjakan. Saudara, di hari yang ke-10 itu pun saya yakin mereka pun mau bertekun bersehati untuk berdoa kembali. Tetapi ingat, hari yang ke-10 ketika mereka berkumpul ini, mereka akan merayakan Pentakosta. Jadi mereka akan kemana, saudara? Mereka sudah di Yerusalem.
Ya, mereka sudah di Yerusalem. Mereka pasti akan pergi ke bait Allah. Setiap laki-laki akan pergi ke bait Allah. Nah, saya coba membayangkan seperti itu ya. Mereka lagi siap-siap ya. Kayak kita kalau siap-siap mau ke gereja, yuk kita rame-rame ke gereja begitu kan ya. Tapi mereka nggak dijemput-jemputin Bapak Ibu ya. Nggak ada jemputan waktu itu, mobilnya belum ada. Masa mau dijemputin sama onta? Ya, nggak mungkin ya. Jadi mereka rajin datang sendiri. Kalaupun jauh mereka jalan kaki. Ya, mau pergi ke Yerusalem tuh perjalanannya nggak mudah loh. Naik turun, naik turun. Saya pernah melakukan ikut mission trip dulu di gereja diadakan gitu ya, ke Kaliwungu, ke satu desa di sana di daerah Salatiga. Saudara, saya begitu salut melihat orang-orang desa sana ya. Kenapa? Untuk pergi ke gereja sudah embok-embok loh saudara, sudah tua begitu ya, rambutnya sudah putih, pakai kain begitu. Wow, mereka tuh jalan kaki saudara ya. Waktu saya pengen tahu emang rumahnya di mana begitu ya kan, beberapa hari kami diam di tempat itu ya, mengajarkan mereka cara gunting rambut, cara masak dan sebagainya untuk bisa memberikan satu tambahan masukan untuk mereka bisa melakukan nambah pemasukan untuk hidup mereka begitu ya. Nah saudara, waktu mereka ternyata waktu saya perhatikan, jalannya cukup jauh saudara ya. Kita orang kota capek ya, tapi mereka bisa jalan. Kebaktian pagi-pagi pun mereka datang jalan kaki ya. Jalannya bukan beraspal punya jalan, karena itu daerah yang masih banyak tanah-tanah seperti itu ya, bukan jalan yang bagus. Jadi jalannya nggak mungkin gampang-gampang begitu, kadang harus agak naik ya. Kita kalau sudah mulai berumur biasanya apa yang susah? Kaki ya, apalagi ibu-ibu kan, perempuan. Biasanya ngeluhnya apa? Lututnya sakit gitu ya. Ini penyakit perempuan pada umumnya. Ya, lutut sakit itu sudah biasa ya. Jadi kalau naik tangga di sini gampang nggak? Susah ya. Kalau dulu saya masih mudaan begitu ya, ayo kita ibu-ibu, dulu saya juga pimpin ibu-ibu, saya masih mudaan, kita gerakan jongkok bangun sambil nyanyi begitu ya, karena saya nggak ngerasain sakitnya kan ya. Masa gitu aja nggak bisa gitu ya, ayo jongkok bangun gitu kan, ayo siapa yang lebih cepat, lebih ini gitu ya. Sekarang sudah mulai masuk umur segini, mulai merasakan saudara, ternyata jongkok bangun itu nggak gampang loh ya. Ternyata habis jongkok mau bangun pelan-pelan gitu ya, nggak kayak dulu waktu masih mudaan kan enak aja jongkok bangun seperti itu ya. Nah saudara, kita lihat bagaimana ada orang-orang yang begitu semangat untuk datang ke rumah Tuhan sekalipun kondisinya nggaklah mudah ya. Orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, waktu mau pergi mereka merayakan Pentakosta pun bukan satu hal yang mudah, tapi ada satu semangat bagi mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita ya saudara dikasih oleh Tuhan? Mereka bersiap untuk beribadah kepada Tuhan, ke bait Allah. Tetapi di sana dikatakan tiba-tiba satu hal yang tidak pernah direncanakan, satu hal yang tidak pernah diduga. Mereka tidak pernah mengira, berpikir hari ini Roh Kudus akan turun. Enggak kebayang saudara akan terjadi seperti apa, itu enggak kebayang ya, sama sekali enggak kebayang. Hari ini kita sudah baca firman Tuhan, tapi hari itu belum ditulis apa yang terjadi dan belum tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita sudah tahu sekarang ya. Jadi dikatakan tiba-tiba satu peristiwa yang mendadak sekali terjadi. Apa yang terjadi? Perhatikan ada dua hal. Yang pertama dikatakan di sana turun dari langit. Ini satu hal yang luar biasa loh saudara. Turun dari langit. Ya. Peristiwa apa yang turun dari langit saudara? Itu pasti peristiwa ilahi ya. Turun dari langit ya. Saudara, di sana dikatakan yang turun dari langit itu bukan suatu benda begitu ya, bukan suatu yang yang benda berat atau bagaimana plung cep
jatuh begitu kayak batu atau apa begitu ya, bukan. Tapi apa yang turun dari langit di sana? Di situ disebutkan suatu bunyi. Artinya apa, saudara? Suara. Ya, suara. Jadi untuk kita bisa mengenali sesuatu yang turun dari langit ini, organ tubuh apa yang kita pakai? Telinga. Ya. Karena suara kan, suatu bunyi kan? Suatu bunyi yang dikatakan seperti tiupan angin yang keras. Beberapa hari belakangan ini, dulu sih saya nggak pernah dengar ya. Saya nggak tahu apakah dulu nggak ada, sekarang baru ada, atau sekarang baru ngeh begitu ya. Terjadi, tadinya saya nggak tahu itu apa gitu ya, bub begitu ya, suka seperti itu. Saya dengar di mana yang ada berisik begitu kan, subuh kok ada berisik, karena saya kan suka bangun jam 4 kan, suka kedengeran begitu ya. Apa yang berisik begini? Saudara, lama-lama saya coba cari tahu apa yang berisik, ternyata itu angin dari luar. Ya, angin bub. Ada kalanya angin bertiup seperti itu. Ya, dulu nggak pernah tahu. Ya, baru belakangan ini tahu. Entah apa cuacanya memang berubah atau apa, saya juga nggak tahu. Ya, nah saudara bayangkan itu anginnya aja, sekeras-kerasnya angin yang ada di daerah Sunter ini kayak apa sih? Ya, paling cuma ya goyang-goyang begitu kan ya, cuma seperti itu ya. Belum pernah kita melihat yang namanya angin badai di Sunter ini. Ya, belum pernah. Ya. Nah saudara, di sini saya yakin angin ini tiupan angin ini keras sekali, tetapi dikatakan seperti tiupan angin, kata seperti jangan dilupakan. Ya, seperti tiupan angin yang begitu keras yang terdengar. Jadi ketika terdengar seperti ini, pasti ke 120 orang itu mencoba mencari tahu ada apa ini. Ya, mengejutkan hati, ada apa ini? Ya. Nah, kemudian yang dikatakan berikutnya adalah bukan cuma terdengar sesuatu, tetapi mereka melihat sesuatu. Tampaklah apa di sana dikatakan? Lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Sedang bertebaran, saudara. Ya, lidah-lidah berarti bukan satu lidah api, bukan? Ya, banyak. Ya, jamak saudara ya, lidah-lidah seperti nyala api, itu bertebaran. Ya, kalau di sini belum ada 120 orang saudara ya. Jadi jumlah mereka yang berkumpul waktu itu lebih banyak dari jumlah kita saat ini. Ya, saudara bisa bayangkan nggak kalau di ruangan kita ini bertebaran lidah-lidah api? Kira-kira reaksi kita gimana saudara? Pertama bunyi kenceng gitu kan, kayak wuung begitu. Terus bertebaran lidah-lidah nyala api. Kira-kira kita gimana responnya? Hah? Buru-buru keluar dari tangga ya. Ya, kenapa? Ada apa nih? Ada apa? Sudah bunyi kencang, tiba-tiba muncul satu penampakan yang kita bilang, oh iya ada penampakan begitu kan? Sesuatu yang belum pernah kita lihat sama sekali loh. Ya, sama dengan ke 120-an orang itu, pada waktu itu belum pernah lihat lidah-lidah api bertebaran kayak begitu. Ya, ini kan satu peristiwa yang kita bilang setan begitu kan? Ya, mana mungkin kelihatan nggak ada sesuatu yang nempel ke bawah begitu kan? Kalau mau kelihatan lidah api, entah ada lilin kek, entah ada apa kek yang menempel ke bawah atau ke sesuatu kan? Sementara ini bertebaran kayak berterbangan seperti itu, ya, pasti sangat terkejut, bisa ada ketakutan juga. Ya, lidah-lidah itu dikatakan menghinggap, ya, hinggap kepada siapa saudara? Di sana dikatakan pada siapa? Apakah kepada para rasul saja? Hanya kepada 12 orang itu? Tidak. Semua dikatakan terhinggapi lidah-lidah seperti lidah nyala api itu masing-masing dikatakan. Artinya apa? Pribadi lepas pribadi. Ya. Saudara coba pahami bagaimana peristiwa pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Roh Kudus berapa jumlahnya saudara? 1. Orang yang berkumpul berapa? 120, gimana ya? Terus kenapa Roh Kudus yang dikatakan itu seperti lidah-lidah nyala api itu jumlahnya banyak? Jamak. Saudara mencoba memahami ini.
ini memang bukan satu perkara yang mudah, ya. Peristiwa ilahi yang terjadi pada waktu itu, ya, sepertinya terpecah-pecah begitu kan Roh Kudus ya, sepertinya, ya. Nah saudara, ini cuma bisa dibandingkan, penafsir mengatakan ini cuma bisa dibandingkan seperti ketika perjamuan akhir, Yesus mengatakan apa? Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Tubuh Yesus pecah-pecah enggak? Enggak, ya. Tapi Yesus katakan yang terpecah-pecah bagimu. Ini cuma bisa dibandingkan seperti itu, ya. Pertanyaannya, kenapa waktu terjadi hari Pentakosta, Roh Kudus tidak dicurahkan di dalam bentuk yang lain? Kenapa harus dalam bentuk lidah-lidah nyala api? Kita ingat bukan waktu Yesus dibaptis? Lalu muncul Roh Kudus seperti loh ya, jangan dianggap burung merpati itu adalah Roh Kudus ya, bukan ya. Seperti burung merpati. Ya, mengambil rupa burung merpati, ya. Kenapa Roh Kudus enggak muncul seperti burung merpati saja waktu Pentakosta? Kenapa harus dengan lidah-lidah nyala api? Saudara, ini mempunyai satu makna, ya. Kenapa Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah nyala api? Saudara, ketika berbicara tentang api, itu bukan satu hal yang biasa saja. Ya. Perjanjian lama sering sekali menyatakan tentang api. Dan ketika perjanjian lama berbicara tentang api, itu di sana biasanya dinyatakan dengan Tuhan. Ya. Saudara, di dalam peristiwa Musa dipanggil, kita ingat apa yang muncul, yang terlihat oleh Musa? Semak belukar, tiba-tiba terbakar. Kalau terbakar artinya ada apa? Api. Ya, dari situ tidak ada yang terbakar, sebetulnya tidak ada yang terbakar begitu ya, kesannya terbakar tapi nggak ada yang angus, ya. Lalu di situ muncul suara dan itu adalah Tuhan. Yang Tuhan katakan, aku adalah aku. Ini muncul ego emi dimulai dari sini, baru nanti diulangi di Injil Yohanes. Ya, didasari di sini. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saudara, di situ menyatakan satu kehadiran Tuhan. Lalu, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, kalau siang bangsa Israel dilindungi dengan tiang awan. Kalau malam, tiang api. Menyatakan apa saudara? Perlindungan Tuhan. Tuhan hadir dengan tiang api. Sekali lagi api. Ya. Keluaran 19 ayat yang ke-18, ketika Tuhan mengatakan akan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada orang-orang Israel pada waktu itu, ya. Dengan tujuan Tuhan katakan supaya orang Israel itu mendengar bahwa Tuhan itu berbicara kepada Musa. Saudara, hari itu orang Israel diberikan satu pengalaman yang istimewa. Ya, mereka bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, kita nggak pernah kan dengar Tuhan bicara langsung kan? Siapa yang pernah dengar Tuhan bicara? Tapi bukannya banyak yang suka bilang katanya saya dengar suara Tuhan. Kita nggak pernah ya dengar Tuhan bicara langsung seperti waktu zaman perjanjian lama. Ya, tapi waktu itu bangsa Israel, waktu saya renungkan bagian ini, wow, ini peristiwa yang sangat indah banget gitu ya, sangat mengagumkan sekali. Bisa mendengar secara langsung suara Tuhan sedang bicara kepada Musa. Tujuan Tuhan mau bangsa Israel dengar suara Tuhan bicara sama Musa, supaya dikatakan mereka itu senantiasa percaya kepada Musa. Ya, karena kan pernah juga kan diragukan kan? Diragukan kenapa? Sama cicinya aja diragukan, sama kokonya aja si Harun diragukan. Diragukan kenapa? Emangnya cuma kamu doang yang mau dipakai sama Tuhan? Kami juga bisa ya menyampaikan pesan Tuhan, ya. Sudah sampai kepada tahap seperti itu. Oleh karena itu penting
sering sekali Tuhan sendiri yang menyatakan Musa ini memang adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, di situ Tuhan ya muncul di dalam bentuk api. Ya. Sekali lagi di sini Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dalam api. Lalu muncul suara di api tersebut. Ya. Api mah banyak saudara, di dapur kita pasti ada api. Tapi di api itu ada suaranya enggak? Enggak ada. Ya. Enggak ada peristiwa seajaib apapun yang bisa seperti itu. Ya. Nah saudara, ketika bicara soal api, ya, ada lagi di Ulangan pasal yang keempat, ya, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-36, terhadap orang Israel juga dikatakan bahwa Tuhan berbicara dari tengah-tengah api. Jadi, ketika hal ini disimbolkan atau dilambangkan dengan api, tentu ada maksud Tuhan. Menyatakan apa? Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Hari ini banyak orang Kristen yang masih belum memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Karena Roh Kudus hanyalah dianggap sebagai suatu kuasa saja. Ya, sampai-sampai di dalam Kisah Para Rasul, seorang yang bernama Simon mau beli kuasa Roh Kudus itu. Ya. Karena nggak ngerti Roh Kudus itu sebetulnya adalah satu pribadi Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah nyala api. Inilah Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan perlindungan, Tuhan yang akan menyatakan pemurnian terhadap umatnya, Tuhan yang akan menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan orang percaya, Tuhan yang akan menyatakan kekudusannya terhadap orang percaya itu sendiri harus hidup kudus. Makna Roh Kudus turun dalam bentuk nyala api. Saudara, hinggap di masing-masing pribadi yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu ada di setiap orang percaya. Semua orang percaya punya Roh Kudus. Jadi jangan pernah mengatakan ketika kita bertemu dengan teman kita, ya, lalu dia mungkin kita kategorikan belum sampai tahap iman yang luar biasa, kita katakan kamu gak punya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu ada di setiap orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, benarkah orang itu sudah benar-benar percaya? Ya, yang tahu hanya dirinya dan Tuhan. Bisa saja kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, tetapi kita bukan orang percaya. Saya membaca satu kisah tentang penulis lagu yang lagunya berjudul Andaikan Aku Bisa Memilih. Ya, bagaimana dikatakan dia bersama dengan calon suaminya, ya, masuk gereja untuk dilakukan pemberkatan nikah. Tapi waktu mau masuk itu, calon suaminya ini bilang apa? Cuma hari ini ya, saya masuk gereja jadi Kristen, setelah ini enggak. Lalu orang yang menulis lagu Andaikan Aku Bisa Memilih tersebut memutuskan tidak jadi menikah. Luar biasa. Malu sih malu ya saudara ya, kecewa, tapi dia memilih Tuhan. Banyak loh orang yang mau jadi Kristen, masuk gereja cuma karena ada satu alasan, tetapi belum benar-benar percaya kepada Yesus. Dan orang ini tentu saja tidak ada Roh Kudus, sekalipun dia dikatakan sebagai orang Kristen, KTP. Ya. Jadi saudara, di sini kita lihat ya, kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, berarti kita benar-benar sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Saudara, dikatakan bukan sekedar seperti nyala api, tapi dikatakan seperti lidah. Di mana lidah kita? Mulut. Fungsinya lidah apa sih? Untuk bicara ya. Ada mulut nggak ada lidah bisa ngomong nggak? Serem ya, nggak bisa bicara ya. Makanya ada anak-anak nggak bisa bicara, tarik itu lidahnya kurang panjang gitu ya, sampai digitu-gitu ya. Lidah fungsinya untuk berbicara ya. Makna apa yang kita dapatkan saudara? Roh Kudus mau supaya setiap kita
yang ada roh Tuhan di dalam diri kita, membicarakan tentang firman Tuhan. Ya, membicarakan tentang firman Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana Roh Kudus kita minta, kita mohon bakar hatiku. Ya. Saudara, bukan satu hal yang asing ketika kita mendengar banyak gereja di Eropa, di Amerika tutup. Gereja yang besar-besar itu pada akhirnya menjadi museum. Kenapa? Nggak ada orangnya kan? Nggak ada jemaatnya kan? Ya. Kenapa? Suam kuku dan akhirnya mati. Nggak ada yang beribadah. Cuma menjadi seperti tempat-tempat wisata saja. Dulu pernah loh ada gereja yang begini gitu ya. Saudara tahu Turki sekarang? Di sana agamanya apa? Ngerti ya? Ya, ada agamanya. Tapi Turki dulu itulah yang disebutkan di kitab Wahyu tentang Asia Kecil. Ya, salah satunya Efesus, ya, Smyrna, ya, Asia Kecil. Hasil penginjilan gereja-gereja yang luar biasa pernah ada di Turki, sekarang mana? Hilang. Ya. Kenapa? Suam kuku, adem ayem. Akhirnya Tuhan ambil kaki Dian. Ya. Saudara, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta bukan sekedar kita menerima Roh Kudus sudah ada. Wah, syukurlah saya sudah memenuhi syarat, sudah ada Roh Kudus, centang. Bukan sekedar seperti itu. Ya. Tetapi ketika kita sudah menerima Roh Kudus, seharusnya ada satu perubahan dari hati kita. Kita ini diperbaharui dari hati kita. Ya, seharusnya terjadi seperti itu, dan dari hati yang sudah diperbaharui tersebut, pikiran yang sudah diperbaharui membuat tingkah laku, perbuatan, tindakan kita tidak sama lagi seperti sebelumnya. Tetapi tingkah laku kita, tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita semua menurut pimpinan Roh. Itulah kepenuhan Roh. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ada satu ciri memang yang terjadi pada waktu itu ketika mereka mengalami kepenuhan Roh, dan terjadi hanya pada waktu itu, ya, yaitu dikatakan mereka bisa berbahasa roh. Bahasa roh yang bagaimana? Kemarin sudah dalam rangkaian doa 10 hari sudah dibahas hal ini, ya. Saudara, waktu yang mereka bicarakan itu, ya, dikatakan bahasa roh itu adalah bahasa orang-orang yang menjadi pendengar di situ. Siapa mereka? Sekali lagi ingat, kenapa di awal saya katakan hari ini hari raya Pentakosta banyak orang datang ke Yerusalem. Jadi rame, ya. Jadi bukan orang-orang yang bisa berbahasa Yerusalem saja, ya. Tetapi banyak orang dari berbagai tempat. Di sana disebutkan di dalam pasal 2 ini, waktu mereka mendengar bunyi, saudara, mereka itu berkumpul pengen tahu apa yang terjadi karena mendengar bunyi itu. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan mereka dengar bunyi. Bunyi yang tadi sudah kita katakan sebagai bunyi seperti angin yang besar begitu, yang keras seperti itu ya. Sehingga mereka mencoba cari tahu ada apa. Ya. Dan waktu mereka melihat ke 120 orang itu kan ramai begitu, saudara ya. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa para pendengar ini. Bukan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Kadang konsep kita bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti seperti itu ya. Mereka berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang hadir waktu itu, yang mendengar suara itu. Ya. Nah, mereka dikatakan, mereka ngerti nggak apa yang dikatakan orang-orang 120 orang itu? Ngerti. Karena di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, mereka ini sedang berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Wah, berarti mereka ngerti. Sementara zaman sekarang ketika orang berbahasa roh, orang sekitarnya ngerti nggak? Nggak. Ya. Ini dinyatakan mereka ngerti apa yang dikatakan. Sehingga kalau di dalam 1 Korintus di sana disebutkan, kalau berbahasa roh yang dari roh itu adalah fungsinya untuk doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan untuk bersama-sama. Dan kalaupun harus dilakukan untuk bersama-sama, harus syaratnya ada yang menerjemahkan.
Kalau tidak ada yang menerjemahkan, itu tidak diperkenan. Ya, harus ada yang menerjemahkan dan di dalam ketertiban, keteraturan. Sementara bahasa roh yang di sini adalah bahasa yang diucapkan di dalam bahasa-bahasa orang yang dengar waktu itu yang hadir. Bukan bahasa-bahasa yang tidak ada di dunia ini. Ya, bahasa bagi orang-orang yang waktu itu hadir, ya. Oleh karena itu perlu ada yang nafsirkan enggak? Enggak. Loh, mereka nggak ada yang nafsirkan loh bahasa-bahasa, nggak ada yang menerjemahkan begitu ya, nggak ada yang menerjemahkan. Jadi tanpa penterjemah mereka itu udah ngerti. Ini orang-orang 120 orang percaya yang barusan kepenuhan roh ini ngomong apa mereka tahu. Ya. Saudara, hari itu harus terjadi seperti ini karena penting untuk berbicara terhadap orang-orang yang berkumpul di Yerusalem yang tidak satu bahasa. Saudara, waktu saya mempelajari ini, menariknya ada penafsir, para sarjana pada umumnya mengatakan, membandingkan dengan peristiwa Menara Babel. Ya, ketika Menara Babel, tadinya asalnya berapa bahasa, saudara? 1. Tetapi ketika mereka punya hati mau membangun menara yang mengalahkan Tuhan, begitu ya, mau sombong seperti itu, Tuhan kacau balaukan mereka di dalam berbagai bahasa, akhirnya satu sama lain mereka nggak ngerti jadi berbagai bahasa. Ya, sementara di hari Pentakosta mereka yang tadinya banyak bahasa-bahasa yang satu sama lain bisa aja nggak mengerti, tapi hari itu mereka bisa ngerti. Ya. Ini luar biasa, ya, saudara. Mereka ya memahami apa yang dikatakan oleh ke-120 orang yang percaya itu. Ya, apa sih yang mereka sampaikan? Firman Tuhan. Bukan untuk menunjukkan, nih saya baru kepenuhan roh, nih saya baru terima Roh Kudus. Enggak. Saya waktu merenungkan ini, saudara, saya mendapati satu hal bagi saya, menurut saya ya, waktu saya merenungkan, saya pikir orang-orang yang di luar 120 orang itu, mereka tidak melihat tebaran nyala api tersebut. Ya. Mereka cuma tahu bahwa orang-orang ini berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain. Karena kan mereka di dalam satu ruangan kan? Ya, berkumpul dalam satu ruangan. Hanya ke 120 orang ini yang mereka saling melihat ada tebaran nyala api dan mengalami itu semua. Ya. Tapi orang-orang yang lain ini, mereka belum percaya kepada Yesus, ya, sehingga Roh Kudus tidak ada pada mereka waktu itu. Ya. Nah, Roh Kudus membakar hati orang percaya. Kalau Roh Kudus membakar hati kita, seharusnya kita mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang sudah dilakukan. Coba kita renungkan, flashback ke diri kita masing-masing. Berapa banyak dalam hidup kita menceritakan tentang Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Bahkan waktu sharing kesaksian pun seringkali kita hanya menceritakan tentang diri kita. Cuma kita tempelkan, terima kasih Tuhan sudah menolong saya. Sebenarnya mau kita ceritakan itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Ya. Perubahan terjadi ketika orang percaya hatinya dibakar oleh Roh Tuhan. Ya. Perubahan itu terjadi kepada semua murid pada waktu itu khususnya, ya. Kenapa, saudara? Sebelum turunnya Roh Kudus, ya, apa yang terjadi dengan hati mereka? Takut. Ya, mereka berkumpul dengan perasaan takut. Takut apa? Takut ketahuan sama para pemimpin Yahudi dan mereka ketahuan pengikut Yesus, lalu mereka akan dianiaya, mereka akan ditangkap, mereka akan mati juga. Ini ketakutan mereka. Tetapi lihat, khususnya Petrus, setelah dia mengalami pencurahan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi dengan Petrus pada waktu itu? Petrus yang tadinya cuma di depan seorang hamba perempuan lagi, ya, ditanya, kamu ini kan orang yang pengikutnya orang yang lagi di depan itu diadili kan? Petrus bilang apa? Bukan. 3 kali ditanya bilang bukan, sampai bersumpah dan sebagainya. Tetapi waktu itu, ya, di dalam pasal 2 Kisah Para Rasul, ya, saudara, Petrus dikatakan dengan suara lantang, dengan suara nyaring, enggak bisik-bisik,
Enggak pelan-pelan, enggak cuma ke sebagian orang, tapi dia dengan suara lantang menyatakan tentang firman Tuhan. Ini perubahan besar yang terjadi pada diri Petrus. Dia menyampaikan Injil. Dia menyaksikan tentang Injil. Kalau Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita, membakar hati kita, mulut kita ini pasti rindu untuk menyaksikan Injil. Kita nggak akan mau tutup mulut berdiam. Bodoh lah, itu bukan urusan saya. Pokoknya saya jadi orang Kristen yang baik-baik saja. Datang ke gereja baik-baik. Nggak usah banyak mau pusing, nggak usah banyak mau gaul. Biasanya kalau gaul jadi berantem. Benar? Ya semoga enggak ya. Pokoknya saya sendiri aja lah datang. Terus habis selesai pulang lagi. Jadi nggak ada masalah kan? Banyak loh yang memilih seperti ini. Saya nggak mau ikut terlibat dalam pelayanan. Pelayanan banyak orang, nanti banyak mulut, nanti saya melayani kurang, saya dikatain, saya kecewa. Ya, saudara, pada akhirnya orang banyak memilih untuk diam, ya, tidak mau melakukan apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus membakar hati kita, kita nggak bisa diam, saudara. Ya, hati ini akan gelisah kalau kita nggak ngapa-ngapain sebagai anak Tuhan. Tapi kalau hati kita sekarang sebagai anak Tuhan, anteng-anteng aja, nggak melakukan apa-apa, itu anteng-anteng aja. Coba tanya sama diri kita sendiri. Nggak usah tunjuk orang lain, tanya diri kita, benarkah bahwa saya sudah menerima Roh Kudus? Saudara dikasih oleh Tuhan, Petrus, ya, yang dipakai oleh Tuhan, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi memberitakan Injil. Hasilnya dikatakan di sana, dalam hari raya Pentakosta itu pertobatan besar terjadi. Ya, 3.000 orang langsung bertobat. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang tadinya mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka, tiba-tiba mereka bertobat. Ya. Saudara, orang-orang ini siapa? Mungkin mereka ini termasuk orang-orang antara Paskah sama Pentakosta ini kan selang cuma 50 hari ya. Mungkin mereka belum pulang, mereka masih ada di Yerusalem. Mungkin mereka adalah orang-orang yang waktu itu teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin orang-orang seperti ini. Kebayang gak saudara? Hari itu mereka bertobat setelah mendengar khotbah Petrus. Saya gak tahu hari ini saya khotbah ada yang bertobat gak ya? Gak usah 3.000 lah ya, 2-3 orang cukup lah gitu ya. Ya, saudara, Petrus dipakai secara luar biasa. Seorang yang menyangkal Yesus, yang punya masa lalu yang jelek, ya, tapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Roh Kudus ada pada dirinya. Roh Kudus membakar hatinya, sehingga hari itu terjadi kebangunan rohani. Ya. Kadang kita berpikir, kenapa ya jemaat di sini susah banget rohaninya dibangun gitu ya? Kenapa gitu ya? Yuk kita tanya diri kita masing-masing. Tanya diri kita pribadi lepas pribadi, saya rohani saya sudah dibangun belum? Kalau sudah, coba tanya sebelah kiri kanannya, kamu udah bangunan rohani belum? Ya, sadari, kalau kita sudah mengalami kebangunan rohani, gereja ini pasti sudah penuh ke atas, saudara. Ya, karena semua orang bergiat, saya mau cari jiwa, saya mau cari jiwa, saya mau beritakan firman Tuhan, pasti seperti itu. Ya. Enggak suam-suam kuku, ya. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus, kalau kita dibakar oleh Roh Kudus, pasti kita punya semangat, punya gairah sebagai orang percaya untuk menyaksikan Tuhan kita Yesus. Kita nggak mungkin diam, biarinlah itu urusan si boksu aja, nanti ubannya tambah banyak, ya. Ya, urusan si semu aja, urusan contoh itu urusan majelis-majelis aja lah. Sekarang apalagi majelisnya kan masih muda-muda gitu kan, ada Diaken Philip, ada Diaken Robin, ya masih muda-muda, masih kuat buat cari jiwa yang banyak gitu kan. Saya mah nonton aja. Begitu saudara? Saudara yang kasih oleh Tuhan, jagalah api Roh Kudus yang membakar hati kita, jangan biarkan padam. Api itu bisa padam.
1 Tesalonika 5 ayat 19. Jadikanlah ayat hafalannya karena kata-katanya singkat banget. Janganlah padamkan roh. Hafal? Ini bukan ayat hafalan PW lo ya, enggak. Saya nggak mau kasih ya. Ayat hafalan kita pribadi nih ya, janganlah padamkan roh. Ya, saudara, kalau kita terus menjaga api Roh Kudus supaya tidak padam dalam diri kita, ya, caranya gimana? Firman Tuhan, berdoa, beritakan Injil, jangan kabur dari persekutuan, ya, harus. Walaupun besi menajamkan besi begitu ya, walaupun kita bisa kecewa, tapi kita akan kembali, oh saya punya pengalaman yang bisa membangun dari kepahitan-kepahitan itu, membuat saya menjadi lebih bertumbuh dalam iman. Kalau kita memadamkan roh, ya, intinya kita menolak dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang, ayo dong ke gereja, enggak ada dia, males. Roh Kudus bilang, ayo dong maafin dia, ogah. Udah berkali-kali gua maafin dia, jadi lagi. Ya. Saudara, ketika Roh Kudus menegur kita, kalau kita memadamkan roh, Roh Kudus menegur hati kita, kok kamu kayak gitu sih? Enggak, dia yang lebih parah, saya mah masih lebih baik daripada dia. Ya. Kita tolak, lama-lama Roh Kudus sendiri itu nggak bisa dipadamkan karena dia adalah Allah Tritunggal, ya, pribadi Allah sendiri. Tapi karyanya buat kita lama-lama menjauh, dan itulah terjadi pemadaman roh. Ya, apinya padam, dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tawar hati, kecewa dan sebagainya, nggak mau lagi terlibat dalam hal-hal pelayanan, pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kita menjadi orang yang mungkin menikmati dosa. Kalau kita nggak nurut sama roh, dosa loh. Ya. Semua itu adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Dosa orang yang percaya adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Ya, saat kita nggak taat sama Roh Kudus berarti kita sudah melakukan dosa. Jangan kita pikir saya berdosa kalau saya mencuri, saya berdosa kalau saya membunuh. Enggak. Mendukakan Roh Kudus dosa. Dosa yang dilakukan oleh orang percaya. Jadi saudara, di hari Pentakosta ini saya mengajak, mari kita sekalian bakar lagi, ya, bangunkan roh kita ini, ya, bangunkan, ya, Roh Kudus ada dalam hati kita, ada dalam diri kita, tapi jangan biarkan padam, bangun. Supaya apa? Kalau lebih banyak orang yang bekerja, pekerjaan Tuhan akan lebih semakin luar biasa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta kesediaan Pak James untuk menutup firman Tuhan dalam doa.